Apa aja sih alat yang dibutuhkan? Check it out! Pertama, ada pegas. Kedua, ada tiang statif. Ketiga, ada penggaris. Keempat, ada beban. Nah, sekarang kita lanjut yuk ke video percobaan dan replikasinya. Let's go! P1 R1 M50 panjang pegas 11, diameter luar 8 mm. Gantungkan pegas sepanjang 11 cm dengan diameter luar selebar 8 mm pada tiang statif tanpa beban. Nah, kita lihat dulu nih. Kita ukur dulu panjang pegas dalam keadaan tanpa beban. Hitungnya hati-hati ya, dimulai dari 0. Nah, setelah itu gantungkan beban seberat 50 gram pada ujung bawah pegas. Kita biarkan sampai pegas berhenti berisolasi hingga stabil. Kemudian diukur panjang pegas setelah digantung beban dengan penggaris. Dimulai dari 0 ya. Dan hitunglah pertambahan panjang pegas yang dihasilkan dan menggunakan rumus. Setelah itu kita catat di hasil pengukuran pertambahan panjang pegas ke dalam tabel ANOVA. P1 R2. Gantungkan pegas panjang 11 cm dengan diameter luar selebar 8 mm pada tiang statif tanpa beban. Nah, kita lihat dulu nih. Kita ukur dulu panjang pegas dalam keadaan tanpa beban. Hitungnya hati-hati ya, dimulai dari 0. Gantungkan beban seberat 50 gram pada ujung bawah pegas. Dan biarkan pegas berhenti berosilasi hingga stabil ya. Nah, kalau udah, kita ukur deh panjang pegas setelah digantungi beban menggunakan penggaris. Nah, kita hitungnya mulai dari 0 ya. Kemudian, hitunglah pertambahan panjang pegas yang dihasilkan menggunakan rumus dan dicatat pada tabel ANOVA. P1 R3. Gantungkan pegas panjang 11 cm dengan diameter luar selebar 8 mm pada tiang statif tanpa beban. Nah, kita lihat dulu nih. Kita ukur dulu panjang pegas dalam keadaan tanpa beban. Hitungnya hati-hati ya, dimulai dari 0. Gantungkan beban seberat 50 gram pada ujung bawah pegas. Kemudian kita biarkan aja pegas berhenti berosilasi hingga stabil. Nah, setelah itu kita ukur panjang pegas setelah digantungi beban dengan penggaris. Dimulai dari 0. Ini kami taruh di sele-sele dulu, setelah itu kami pindahkan ke tabel ANOVA.
P2R1. Massa 50, panjang 15, diameter 8. Gantungkan pegas sepanjang 15 cm dengan diameter luar selebar 8 mm pada tiang statif tanpa beban. Kemudian, ukur panjang pegas dalam keadaan tanpa beban. Setelah itu kita gantungkan beban seberat 50 gram pada ujung bawah pegas. Setelah itu biarkan pegas berhenti berosilasi hingga stabil. Nah, setelah agak stabil, kita ambil penggaris lalu kita ukur panjang pegas setelah digantungi beban ya. Nah, setelah dapat, kita hitung panjang pegas pertambahannya yang dihasilkan menggunakan rumus. Lalu kita catat deh ke dalam tabel ANOVA. P2R2. Gantungkan pegas panjang 15 cm dengan diameter luar selebar 8 mm pada tiang statif tanpa beban. Gantungkan beban seberat 50 gram pada ujung bawah pegas. Kemudian kita biarkan saja pegas berosilasi hingga stabil. Lalu kita ukur pegas, panjang pegas setelah digantungi beban menggunakan penggaris ya. Hitung pertambahan panjang pegas ya yang udah kita dapat menggunakan rumus. Lalu, kita catat deh hasil pengukuran pertambahan panjang pegas ke dalam tabel ANOVA. P2R3. Gantungkan pegas panjang 15 cm dengan diameter luar selebar 8 mm pada tiang statif. Setelah itu kita gantungkan beban seberat 50 gram. Kita biarkan pegas berosilasi hingga stabil ya.
Lalu kita ukur panjang pegas setelah digantungi beban dengan penggaris. Kita mulai dari 0 dan kita harus hati-hati ya. Nah, dihitung pertambahan panjang pegas yang dihasilkan menggunakan rumus. Kemudian dicatat hasil pengukuran pertambahan panjang pegas ke dalam tabel ANOVA. P3R1 M100 P11D8. Gantung pegas panjang 11 cm dengan diameter luar selebar 8 mm pada tiang statif tanpa beban. Sebelumnya kita ukur dulu pegas tanpa beban menggunakan apa? Ya, menggunakan penggaris. Dimulai dari 0 ya. Gantungkan beban seberat 100 gram pada ujung bawah pegas. Lalu biarin aja pegas berhenti berosilasi hingga stabil. Ambil penggaris, kemudian kita ukur panjang pegas setelah digantungi beban menggunakan penggaris, tapi kita mulai dari 0 ya, jangan lupa. Kemudian kita hitung pertambahan panjang pegas, kita gunakan rumus, lalu kita masukkan ke dalam tabel ANOVA. P3R2. Gantungkan pegas panjang 11 cm dengan diameter luar selebar 8 mm pada tiang statif tanpa beban. Sebelumnya kita ukur dulu pegas tanpa beban menggunakan apa? Ya, menggunakan penggaris. Dimulai dari 0 ya. Gantungkan beban seberat 100 gram pada ujung bawah pegas. Dibiarkan pegas berhenti berosilasi hingga stabil. Lalu kita ukur panjang pegas setelah digantungi beban dengan penggaris dan dimulai dari 0. Lalu hitung pertambahan panjang pegas yang dihasilkan, kita gunakan rumus dan dicatat ke dalam tabel apa? Ya, ANOVA. P3R3. Gantungkan pegas sepanjang 11 cm dengan diameter luar selebar 8 mm pada tiang statif tanpa beban. Sebelumnya kita ukur dulu pegas tanpa beban menggunakan apa? Ya, menggunakan penggaris. Dimulai dari 0 ya. Lalu kita gantungkan beban seberat 100 gram pada ujung bawah pegas. Lalu dibiarkan pegas berhenti berosilasi hingga stabil.
Nah, kita ukur panjang pegas setelah digantungi beban menggunakan penggaris. Dihitung pertambahan panjang pegas yang dihasilkan, kita pakai rumus, lalu kita catat hasilnya ke dalam tabel ANOVA. Yeay! Ini kami foto supaya bisa kami lihat dan kami pastikan datanya valid. P4R1. Gantungkan pegas panjang 15 cm dengan diameter luar selebar 8 mm pada tiang statif tanpa beban. Kemudian gantungkan beban seberat 100 gram pada ujung bawah pegas. Lalu kita biarkan pegas berhenti berosilasi hingga stabil. Kemudian kita ukur panjang pegas setelah digantungi beban dengan penggaris ya. Dihitung pertambahan panjang pegas yang dihasilkan menggunakan rumus dan dicatat pada tabel ANOVA. P4R2. Gantungkan pegas panjang 15 cm dengan diameter luar selebar 8 mm pada tiang statif tanpa beban. Kemudian gantungkan beban seberat 100 gram pada ujung bawah pegas. Lalu kita biarkan saja pegas berhenti berosilasi hingga stabil ya. Jangan buru-buru. Kemudian kita ukur panjang pegas setelah digantungi beban dengan penggaris. Kita mulai dari apa? Kita mulai dari 0. Dihitung pertambahan panjang pegas yang dihasilkan menggunakan rumus dan dicatat pada tabel ANOVA. P4R3. Gantungkan pegas sepanjang 15 cm dengan diameter luar selebar 8 mm pada tiang statif tanpa beban. Kemudian gantungkan beban seberat 100 gram pada ujung bawah pegas. Nah, kita biarkan saja pegas berhenti berosilasi hingga stabil. Lalu kita ukur panjang pegas setelah digantungi beban dengan penggaris. Kita ukurnya dari 0 ya. Dihitung pertambahan panjang pegas yang dihasilkan menggunakan rumus dan dicatat pada tabel ANOVA.
P6R1, massa 50, panjang 15, diameter 10. Gantungkan pegas panjang 15 cm dengan diameter luar selebar 10 mm pada tiang statif tanpa beban. Sebelumnya kita ukur dulu pegas tanpa beban menggunakan apa? Ya, menggunakan penggaris. Dimulai dari 0 ya. Kemudian gantungkan beban seberat 50 gram pada ujung bawah pegas. Kita biarkan saja pegas berhenti berosilasi hingga stabil. Kemudian ambil penggaris dan kita siap-siap untuk mengukur pegas. Ukur pegas, panjang pegas setelah digantungi beban dengan penggaris. Nah, setelah dapat, kita hitung pertambahan panjang pegas yang dihasilkan menggunakan rumus, lalu kita catat deh ke tabel ANOVA. P6R2, kita persiapkan dulu alat yang digunakan. Nah, gantungkan pegas sepanjang 15 cm dengan diameter luar selebar 10 mm pada tiang statif tanpa beban. Sebelumnya kita ukur dulu pegas tanpa beban menggunakan apa? Ya, menggunakan penggaris. Dimulai dari 0 ya. Gantungkan beban seberat 50 gram pada ujung bawah pegas. Lalu kita biarkan pegas berhenti berosilasi hingga stabil. Ambil penggaris, lalu kita apain? Yap, kita ukur panjang pegas setelah diberikan beban. Nah, lalu kita hitung deh pertambahan panjang pegas yang dihasilkan menggunakan rumus. Lalu kita catat ke dalam tabel ANOVA. P6R3. Lalu digantungkan pegas sepanjang 15 cm dengan diameter luar selebar 10 mm pada tiang statif tanpa beban. Sebelumnya kita ukur dulu pegas tanpa beban menggunakan apa? Ya, menggunakan penggaris. Dimulai dari 0 ya. Gantungkan beban seberat 50 gram pada ujung bawah pegas. Biarkan pegas berhenti berosilasi hingga stabil. Lalu kita ukur pertambahan panjang pegas setelah digantungi beban dengan penggaris. Hitung deh pertambahan panjang pegas tadi yang dihasilkan menggunakan rumus dan dicatat ke dalam tabel ANOVA. P7R1. Pertama, gantungkan pegas pada tiang statif tanpa beban. Sebelumnya kita ukur dulu pegas tanpa beban menggunakan apa? Ya, menggunakan penggaris. Dimulai dari 0 ya. Kemudian ambil beban dan gantungkan beban seberat 100 gram pada ujung bawah pegas. Lalu dibiarkan pegas berhenti berosilasi hingga stabil ya. Kelihatannya semakin berat nih. Ambil penggaris, ukur panjang pegas setelah digantungi beban. Dimulai dari apa? Ya, dimulai dari 0. Lalu, kita hitung pertambahan panjang pegas yang dihasilkan itu menggunakan rumus. Dan kita masukkan ke dalam tabel ANOVA. P7R2. Gantungkan pegas panjang 11 cm dengan diameter luar selebar 10 mm tanpa beban. Sebelumnya kita ukur dulu pegas tanpa beban menggunakan apa? Ya, menggunakan penggaris. Dimulai dari 0 ya. Lalu gantungkan beban seberat 100 gram pada ujung bawah pegas.
Biarkan pegas berhenti berosilasi hingga stabil ya. Diukur panjang pegas setelah digantungi beban dengan penggaris. Lalu hitung pertambahan panjang pegas yang dihasilkan menggunakan rumus dan dicatat ke dalam tabel ANOVA. Di foto aja biar jelas. Hehehe. 0,3. P7R2. Nah, ambil pegas, gantungkan pegas panjang 11 cm dengan diameter luar selebar 10 mm pada tiang statif tanpa beban. Sebelumnya kita ukur dulu pegas tanpa beban menggunakan apa? Ya, menggunakan penggaris. Dimulai dari 0 ya. Ambil beban, gantungkan seberat 100 gram pada ujung bawah pegas. Biarkan pegas berhenti berosilasi hingga stabil. Diukur deh panjang pegas setelah digantungi beban dengan penggaris. Lalu dihitung pertambahan panjang pegas yang dihasilkan menggunakan rumus, lalu kita catat ke dalam tabel ANOVA. P8R1. Gantungkan pegas sepanjang 15 cm dengan diameter luar selebar 10 mm tanpa beban. Sebelumnya kita ukur dulu pegas tanpa beban menggunakan apa? Ya, menggunakan penggaris. Dimulai dari 0 ya. Gantungkan beban seberat 100 gram pada ujung bawah pegas. Dibiarkan pegas berhenti berosilasi hingga stabil, lalu kita ukur deh panjang pegas setelah digantungi beban menggunakan penggaris dan kita ukurnya mulai dari 0 ya, hati-hati ukurnya. Jika sudah, kita hitung pertambahan panjang pegas yang dihasilkan, kita pakai rumus dan dicatat ke dalam tabel ANOVA. P8R2. Gantungkan pegas panjang 15 cm dengan diameter luar selebar 10 mm pada tiang statif tanpa beban. Sebelumnya kita ukur dulu pegas tanpa beban menggunakan apa? Ya, menggunakan penggaris. Dimulai dari 0 ya. Gantungkan beban seberat 100 gram pada ujung bawah pegas. Dibiarkan pegas berhenti berosilasi hingga stabil, lalu kita ukur deh panjang pegas setelah digantungi beban menggunakan penggaris dan kita ukurnya mulai dari 0 ya, hati-hati ukurnya. Jika sudah, kita hitung pertambahan panjang pegas yang dihasilkan, kita pakai rumus dan dicatat ke dalam tabel ANOVA. 58,1. 58 pas cowok. Iya, ada 58,1 di aku. 2, 3. Gantungkan pegas panjang 15 cm dengan diameter luar selebar 10 mm pada tiang statif tanpa beban. Sebelumnya kita ukur dulu pegas tanpa beban menggunakan apa? Ya, menggunakan penggaris. Dimulai dari 0 ya. Gantungkan beban seberat 100 gram pada ujung bawah pegas. Logikanya aja deh, kan udah ditarik-tarik kan gitu. Dibiarkan pegas berhenti berosilasi hingga stabil, lalu kita ukur deh panjang pegas setelah digantungi beban menggunakan penggaris dan kita ukurnya mulai dari 0 ya, hati-hati ukurnya. Berosilasi udah kita ini mungkin bilang aja kayak gitu. Udah Aku naik. Jika sudah, kita hitung pertambahan panjang pegas yang dihasilkan, kita pakai rumus dan dicatat ke dalam tabel ANOVA. 58,3.